Pemuda miskin hidup sebatang kara, kerjanya mengarit rumput untuk dombanya, dan pada hari itu ia menolong wanita hamil yang ditinggalkan suaminya di pinggir jalan sepi. Suami yang tadi ia ceraikan dan semua harta yang dikuasai diambil alih oleh wanita itu. Dan dari situ kehidupan pemuda tukang ngarit itu berubah drastis. Halo teman-teman, sebelum kita mulai ceritanya, saya doakan dulu untuk semua yang sudah subscribe channel ini. Semoga selalu diberi kesehatan, panjang umur, rezeki yang lancar, dan yang sedang punya hutang semoga segera dilunaskan. Jangan lupa juga tinggalkan komentar. Kalian nonton video ini dari kota mana aja? Yuk, tanpa berlama-lama, kita mulai ceritanya. Adam adalah seorang pemuda yang hidup di sebuah desa kecil yang jauh dari hiruk-pikuk kota. Sejak kecil, hidupnya sudah ditempa oleh kesepian. Ayah dan ibunya meninggal ketika ia masih belia, meninggalkan Adam seorang diri bersama beberapa ekor domba yang menjadi satu-satunya warisan. Dari situlah kehidupannya dimulai. Sebuah perjuangan tanpa banyak pilihan selain bekerja keras demi bertahan hidup. Setiap pagi buta, sebelum matahari terbit sempurna, Adam sudah keluar rumah membawa sabit tua dan karung goni. Dengan langkah pelan, ia menuju padang rumput yang berada di pinggir desa. Di sanalah ia mengarit rumput. Pekerjaan sederhana namun sangat penting bagi domba-dombanya. Rumput-rumput hijau yang ia kumpulkan bukan hanya makanan untuk ternaknya, tapi juga sumber rezeki kecil yang membuatnya bisa membeli beras dan kebutuhan sehari-hari. Hidup Adam serba kekurangan. Rumah yang ditinggalinya hanyalah gubuk reot berdinding anyaman bambu, dengan atap rumbia yang sering bocor bila hujan turun. Lantainya masih tanah, dingin menusuk saat malam hari. Meski begitu, Adam jarang mengeluh. Ia terbiasa tidur dengan alas tikar lusuh, ditemani suara jangkrik dan hembusan angin malam yang menelusup lewat celah dinding. Kesunyian adalah teman sejatinya, sebab sejak kedua orang tuanya tiada, tak ada lagi yang memanggil namanya dengan penuh kasih. Tetapi di balik semua kesederhanaan itu, Adam memiliki hati yang tulus. Ia tidak pernah iri pada kehidupan orang lain yang lebih mapan. Baginya, selama ia bisa makan, minum, dan melihat domba-dombanya tumbuh sehat, itu sudah cukup. Bahkan ketika ada tetangga yang kesulitan, Adam kerap menawarkan bantuan meski dirinya sendiri hidup pas-pasan. Kalau aku bisa menolong, kenapa tidak? Begitu prinsip yang selalu ia pegang. Sesekali, Adam menatap ke langit malam dengan tatapan kosong. Ada kerinduan yang dalam terhadap orang tuanya. Ia sering teringat pesan terakhir ayahnya sebelum meninggal. Nak, jangan pernah menyerah, sekecil apapun kehidupan yang kau jalani. Ingat, orang baik akan selalu menuai kebaikan. Kata-kata itulah yang menjadi pegangan Adam dalam menapaki jalan hidupnya. Ia percaya, meski nasibnya pahit, suatu hari akan ada cahaya yang menyapanya. Hari-hari Adam berjalan dengan pola yang sama. Bangun pagi, mengarit rumput, memberi makan domba, lalu pulang ke gubuk untuk beristirahat. Bila ada kesempatan, ia akan turun ke pasar desa untuk menjual sedikit hasil ternaknya. Namun karena jumlah dombanya tak banyak, penghasilan Adam tidak pernah lebih dari sekadar cukup untuk bertahan hidup. Makanan sehari-hari seringkali hanya nasi dengan garam atau tempe murah dari pasar. Pakaian yang ia kenakan pun tak lebih dari kaos tipis dan celana yang sudah pudar warnanya. Namun, di balik segala keterbatasan itu, Adam memiliki kekuatan lain, keteguhan hati. Ia tidak pernah menyerah pada keadaan. Bahkan, saat tubuhnya letih dan tangannya lecet karena sabit, ia tetap tersenyum. Baginya, kelelahan itu adalah bukti bahwa ia masih hidup, masih bisa berjuang, dan masih mampu berdiri di atas kaki sendiri. Desa kecil tempat Adam tinggal seolah terpisah dari dunia luar. Jarang sekali ada mobil lewat, kecuali kendaraan menuju kota. Baginya, kota hanyalah tempat jauh yang penuh dengan orang kaya dan kehidupan mewah, sesuatu yang rasanya mustahil untuk ia gapai. Namun, Adam tidak pernah benar-benar iri. Ia tahu jalannya berbeda. Ia hanyalah tukang ngarit biasa, yang mungkin tidak akan pernah dikenal siapapun, kecuali oleh domba-dombanya sendiri. Tapi kehidupan memang penuh kejutan. Takdir seringkali datang tanpa aba-aba. Dan Adam, pemuda miskin yang sebatang kara itu, tidak pernah menyangka bahwa suatu hari, kehidupannya yang sepi akan berubah drastis.
Dari seorang tukang ngarit, ia akan dipertemukan dengan seseorang yang membuat jalannya berbelok tajam, membawanya dari kesunyian menuju sebuah cerita besar yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Siang itu matahari bersinar terik, membakar jalanan desa yang berdebu. Adam baru saja selesai mengarit rumput di padang. Di pundaknya tergantung karung penuh hijau-hijau basah yang masih meneteskan embun, sementara di tangannya sabit tua berkilat terkena cahaya matahari. Tubuhnya basah oleh keringat, namun wajahnya tetap tenang. Ia berjalan pelan di tepi jalan besar yang menghubungkan desanya dengan kota. Saat itulah pandangannya tertumbuk pada sosok asing. Seorang wanita tampak berjalan tertatih-tatih di pinggir jalan tol. Dari kejauhan saja Adam bisa melihat perutnya yang besar. Tanda jelas bahwa ia sedang hamil tua. Tubuhnya bergoyang tak stabil. Kedua tangannya sesekali memegang perut. Dan wajahnya pucat pasi seperti kehilangan banyak tenaga. Adam spontan berhenti. Ia menurunkan karung rumputnya ke tanah dan mengamati lebih saksama. Hatinya berdebar. Ada sesuatu yang tidak beres. Wanita itu tampak seperti orang yang tersesat atau ditinggalkan. Nafasnya terengah-engah. Keringat mengalir deras di pelipisnya. Dan langkahnya goyah seolah bisa roboh kapan saja. Tanpa menunggu lama, Adam segera berlari kecil menghampiri. "Mbak, Mbak, apakah Mbak baik-baik saja?" Tanyanya panik. Wanita itu hanya sempat melirik sekilas. Matanya berkaca-kaca. "Tolong, saya ditinggalkan, suami saya." Suaranya parau, hampir tak terdengar. Adam terkejut. Ia tak menyangka ada pria yang tega meninggalkan istrinya yang sedang hamil besar di tempat seperti ini. Lebih-lebih di jalan tol yang panas dan sepi, jauh dari pertolongan siapapun. Hatinya seketika diliputi rasa iba. Wanita itu semakin lemah, tubuhnya terhuyung, dan akhirnya ia terduduk di aspal panas. Adam refleks menahan tubuhnya agar tidak jatuh keras. "Astaga, jangan paksakan diri, Mbak, nanti bahaya buat bayinya," katanya dengan suara gemetar. Ia melihat jelas bagaimana wajah wanita itu semakin pucat, seolah darah surut dari seluruh tubuhnya. Dalam hati, Adam dilanda kebingungan. Apa yang harus ia lakukan? Ia hanyalah seorang tukang ngarit miskin, tak punya kendaraan, apalagi uang untuk membawa wanita ini ke rumah sakit. Namun nalurinya berkata, ia tidak boleh tinggal diam. Adam menoleh kanan-kiri, berharap ada mobil yang melintas. Beberapa kendaraan lewat begitu saja tanpa menghiraukan mereka. Ada yang hanya membunyikan klakson, ada pula yang menoleh sekilas lalu melaju kencang. Adam menggertakkan gigi, kesal sekaligus putus asa. Sementara itu, wanita itu mulai merintih kesakitan. "Perut saya, rasanya, sudah mau melahirkan." Suaranya semakin lemah. Adam semakin panik. Jantungnya berdetak keras. Ia tidak tahu apa-apa soal persalinan, tapi ia tahu satu hal, waktu mereka tidak banyak. Dengan sigap, Adam mengangkat tubuh wanita itu ke dalam gendongannya. Meski badannya kurus, tenaga Adam ternyata kuat. Ia berlari kecil ke arah jalan raya, mencoba menghentikan angkot yang kebetulan lewat. Dengan tangan kiri menggendong, tangan kanan ia melambai-lambai. "Pak, tolong berhenti. Ada orang mau melahirkan." Teriaknya penuh harap. Sopir angkot, seorang pria parubaya, akhirnya menghentikan kendaraannya. Penumpang di dalam sempat terkejut melihat Adam masuk sambil membawa wanita hamil yang nyaris pingsan. Tanpa pikir panjang, Adam berkata dengan suara tegas, "Pak, tolong ke rumah sakit terdekat. Saya mohon, ini darurat." Sopir mengangguk cepat, menyalakan mesin, dan melajukan mobil dengan kecepatan lebih tinggi. Adam duduk sambil tetap memeluk wanita itu, mencoba menenangkannya. Ia menyeka keringat di wajahnya dengan tangan kasar yang biasa menggenggam sabit. Dalam hati ia berdoa, semoga ibu dan bayi ini selamat. Di kepalanya, berkecamuk pertanyaan, siapa sebenarnya wanita ini? Mengapa ia bisa sampai ditinggalkan begitu saja di pinggir jalan tol? Namun Adam tidak ingin memikirkan itu sekarang. Baginya, yang terpenting adalah menyelamatkan nyawa. Ia tidak tahu, keputusan sederhana yang ia ambil hari itu akan mengubah hidupnya untuk selamanya. Tubuh wanita itu semakin lemah.
Nafasnya terengah-engah, matanya berkunang-kunang, dan rintihan kecil terus keluar dari bibirnya. Adam bisa merasakan betapa berat tubuh itu dalam gendongannya. Meski ia berusaha tetap kuat, tanda-tanda persalinan jelas terlihat. Perut wanita itu semakin kencang, keringat bercucuran deras, dan tangannya menggenggam pakaian Adam dengan sisa tenaga. "Bertahanlah, Mbak. Sebentar lagi kita sampai rumah sakit," bisik Adam, mencoba menenangkan, meski hatinya sendiri diliputi kepanikan. Ia sadar, waktu benar-benar tak berpihak. Kalau telat sedikit saja, nyawa ibu dan anak itu bisa terancam. Tanpa berpikir panjang, Adam memutuskan untuk bertindak cepat. Ia menggendong wanita itu dengan kedua lengannya, menyeberang ke tengah jalan raya. Meski mobil-mobil melaju kencang, ia berani mengangkat tangan dan berteriak sekuat tenaga. "Berhenti! Tolong! Ada orang mau melahirkan!" Beberapa mobil hanya membunyikan klakson, ada pula yang sekadar melirik lalu melaju lagi. Hati Adam terasa perih. Kenapa dunia begitu cuek terhadap penderitaan orang lain? Tapi ia tidak menyerah. Ia terus melambai-lambaikan tangannya, meski tubuhnya mulai gemetar menahan berat beban dan panas terik matahari. Hingga akhirnya, sebuah angkot berwarna biru berhenti mendadak tak jauh darinya. Sopirnya, seorang pria parubaya dengan wajah keras namun berhati baik, membuka pintu dan berseru, "Ada apa, Nak?" Adam setengah berlari mendekat. Napasnya terengah. "Pak, tolong, bawa kami ke rumah sakit. Wanita ini mau melahirkan, tapi dia sudah hampir pingsan." Tanpa banyak tanya, sopir itu mengangguk cepat. "Cepat naik. Penumpang, mohon maklum, ini darurat," katanya sambil melirik ke dalam angkot yang sudah terisi beberapa orang. Para penumpang, meski kaget, ikut membantu membuka jalan agar Adam bisa duduk sambil tetap memangku wanita itu. Adam duduk di kursi belakang, mendekap wanita itu erat-erat. Ia mencoba menenangkan dengan suara lembut. "Sabar, Mbak. Jangan tidur. Kita sudah di jalan. Sebentar lagi sampai rumah sakit." Ia menyeka keringat yang membasahi wajah pucat itu dengan lengan bajunya sendiri. Wanita itu sempat membuka mata sebentar. Bibirnya bergetar. "Terima kasih." Lalu kembali menutup mata. Tubuhnya lemas. Melihat itu, Adam semakin panik. Ia menatap sopir melalui kaca spion dengan tatapan penuh harap. "Pak, tolong lebih cepat. Nyawanya terancam." Sopir mengangguk, lalu menginjak gas lebih dalam. Angkot melaju kencang menembus jalan raya, membelah panas siang dan lalu lintas padat. Beberapa penumpang menatap dengan rasa iba. Bahkan ada ibu-ibu yang ikut memegangi tangan wanita itu, mencoba memberikan semangat. Perjalanan menuju rumah sakit terasa begitu panjang bagi Adam. Keringat dingin mengucur dari pelipisnya, bukan hanya karena panas, tapi juga karena rasa takut. Ia hanyalah seorang tukang ngarit miskin, tidak punya apa-apa, tapi kini di tangannya terletak keselamatan dua nyawa. Dalam hati, Adam berdoa lirih, "Ya Tuhan, tolong selamatkan ibu dan anak ini. Aku tidak kenal siapa dia, tapi jangan biarkan mereka pergi begitu saja." Doa itu ia ulang berkali-kali, seakan menjadi mantra penguat bagi dirinya sendiri. Akhirnya, dari kejauhan terlihat gedung rumah sakit dengan tanda besar berwarna merah. Adam merasa sedikit lega. Begitu angkot berhenti di depan pintu IGD, ia langsung turun sambil menggendong wanita itu. Ia berlari masuk, berteriak sekuat tenaga, "Tolong, ada yang mau melahirkan. Keadaannya kritis." Para perawat segera berlari menghampiri dengan tandu. Adam menurunkan wanita itu dengan hati-hati, lalu ikut mendorong tandu menuju ruang gawat darurat. Ia tak peduli tubuhnya gemetar dan bajunya basah kuyup oleh keringat. Yang ada dalam benaknya hanyalah, wanita itu harus selamat. Namun perjalanan belum selesai. Begitu sampai di meja administrasi, seorang petugas menghentikan langkahnya. "Keluarga pasien, silakan isi data dan tanda tangani formulir. Kami tidak bisa memproses tanpa ini." Adam terdiam. Jantungnya serasa berhenti. Ia bukan siapa-siapa, bukan keluarganya, dan bahkan tidak tahu nama lengkap wanita itu. Namun saat menoleh, ia melihat tubuh wanita itu yang semakin lemah,
Nyawanya benar-benar di ujung tanduk. Tanpa pikir panjang, Adam mengambil pulpen dan berkata dengan suara tegas. Saya yang tanggung jawab. Saya tanda tangan semuanya. Tolong selamatkan dia dan bayinya. Begitu Tandu membawa wanita itu masuk ruang gawat darurat, Adam masih setia berlari di sampingnya. Wajahnya penuh keringat. Napasnya memburu. Ia tidak pernah merasa setegang ini seumur hidupnya. Tubuh wanita itu kini terkulai lemah. Matanya terpejam rapat, dan sesekali terdengar suara rintihan samar. Adam menggenggam ujung tandu, seolah dengan itu ia bisa ikut menopang nyawa yang sedang berjuang di depan matanya. Namun langkah mereka terhenti ketika seorang petugas administrasi menghadang. Maaf, Pak. Sebelum masuk ruang bersalin, pasien harus didaftarkan dulu. Mohon isi data dan tanda tangan di sini. Ia menyodorkan map berisi formulir. Wajahnya tegas, prosedural. Adam terdiam. Ia melirik ke arah wanita yang sudah tidak sadarkan diri. Jantungnya berdegup kencang. Bagaimana mungkin ia mengisi data seseorang yang bahkan tidak ia kenal? Ia tidak tahu nama lengkap, alamat, bahkan tidak tahu siapa keluarganya. Sementara waktu terus berjalan, detik-detik yang berarti nyawa terasa terbuang begitu saja. Pak, ini darurat. Tolong dulu nyawanya, nanti saya urus datanya. Seru Adam dengan suara meninggi. Namun perawat tetap bersikukuh. Kami tetap butuh penanggung jawab. Kalau tidak, kami tidak bisa memproses tindakan. Adam merasa dadanya sesak. Ia tahu dirinya hanyalah seorang pemuda miskin. Ia tidak punya harta, tidak punya keluarga. Bahkan hidupnya pun serba kekurangan. Bagaimana jika nanti biaya rumah sakit membengkak? Bagaimana kalau ia ditagih sesuatu yang tidak sanggup ia bayar? Semua pertanyaan itu berkelebat di benaknya. Namun kemudian ia kembali menatap wajah pucat wanita itu. Perempuan itu sedang berjuang antara hidup dan mati, sementara ada bayi kecil yang belum lahir, menunggu kesempatan pertama untuk menghirup udara dunia. Dalam sekejap, keraguan Adam sirna. Kalau aku mundur sekarang, mungkin ini akhir mereka. Tapi kalau aku berani, setidaknya ada harapan. Dengan tangan gemetar, Adam meraih pulpen yang tergeletak di meja. Baiklah, saya yang tanggung jawab. Tolong selamatkan dia. Semua risiko saya terima. Ucapannya tegas, meski dalam hati ia sendiri diliputi rasa takut yang tak terkira. Petugas menatapnya sejenak, seolah memastikan kesungguhan kata-kata itu. Lalu ia mengangguk dan menyerahkan formulir. Adam menulis dengan terburu-buru. Nama, alamat, tanda tangan. Ia menuliskan namanya sendiri di kolom penanggung jawab, meski sadar dirinya bahkan bukan siapa-siapa. Setiap coretan pena terasa berat, seperti menandatangani perjanjian hidup dan mati. Setelah itu, Tandu kembali didorong masuk ruang bersalin. Pintu tertutup rapat, meninggalkan Adam seorang diri di koridor. Ia berdiri terpaku, tangannya masih gemetar memegang pulpen. Jantungnya berdetak begitu keras hingga ia bisa mendengarnya sendiri. Di kursi tunggu, Adam akhirnya duduk dengan lemas. Ia menundukkan kepala, menyeka keringat dengan punggung tangan. Dalam hatinya, berkecamuk perasaan campur aduk. Ia takut tidak sanggup membayar semua biaya rumah sakit. Ia takut dituduh macam-macam. Namun lebih besar dari semua itu adalah rasa lega, karena setidaknya ia telah melakukan yang benar, menyelamatkan nyawa seseorang. Beberapa perawat berlalu lalang, sementara jam di dinding terus berdetak. Bagi Adam, setiap menit terasa seperti berjam-jam. Ia menatap pintu ruang bersalin tanpa berkedip, berharap mendengar kabar baik. Sesekali ia teringat kembali wajah wanita itu. Kalimat terakhirnya sebelum pingsan. Tolong, saya. Kata-kata itu terus menggema di telinganya, seakan menjadi alasan kenapa ia nekat mengambil risiko sebesar ini. Tak ada siapapun yang tahu. Langkah sederhana Adam menandatangani kertas itu akan menjadi titik balik dalam hidupnya. Ia tidak sekadar menuliskan nama, melainkan mengikat takdirnya dengan seorang wanita yang baru ia temui. Dan dari keberanian itu, roda kehidupan Adam akan mulai berputar menuju arah yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Suasana di luar ruang bersalin begitu menegangkan.
Adam duduk di kursi panjang koridor. Tubuhnya masih basah oleh keringat, sebagian karena panas, sebagian lagi karena rasa cemas yang terus menghantui. Pintu ruang bersalin tertutup rapat. Hanya sesekali terdengar suara langkah cepat perawat dan instruksi dokter yang menggema dari dalam. Setiap detik terasa sangat lama. Adam menggenggam tangannya sendiri, berusaha menenangkan diri, meski hatinya bergemuruh. Ia bukan keluarga wanita itu, bahkan tak tahu siapa namanya. Namun entah mengapa, ia merasa ikut bertanggung jawab atas nyawa dua manusia yang sedang berjuang di balik pintu itu. Bayangan buruk sesekali muncul. Bagaimana jika bayi itu tidak selamat? Bagaimana jika ibu itu tak sanggup bertahan? Adam mengguncang kepalanya, mencoba mengusir pikiran itu. Tidak, mereka harus selamat, bisiknya berulang-ulang. Hingga akhirnya, suara tangisan bayi yang nyaring terdengar menembus pintu ruang bersalin. Tangisan itu begitu kuat, memenuhi lorong rumah sakit yang sepi. Adam terperanjat, lalu berdiri dengan mata berkaca-kaca. Tangisan itu seperti musik paling indah yang pernah ia dengar seumur hidupnya. Beberapa menit kemudian, pintu terbuka. Seorang perawat keluar sambil tersenyum lelah. "Selamat, bayi perempuan telah lahir dengan sehat," katanya. Adam menghela napas panjang. Rasa lega menjalar ke seluruh tubuhnya. Ia nyaris tak percaya semua ketegangan tadi berakhir dengan kabar baik. "Bagaimana dengan ibunya?" tanya Adam cepat. Perawat itu mengangguk pelan. Ibunya juga selamat. Kondisinya memang sempat drop, tapi sekarang stabil. Dia butuh istirahat penuh. Mendengar itu, Adam langsung terduduk kembali. Bahunya bergetar, bukan karena lelah, melainkan karena rasa syukur yang begitu besar. Ia menutup wajah dengan kedua tangannya, membiarkan air mata jatuh tanpa malu. Selama ini ia hanya seorang pemuda miskin, hidup sebatang kara, tidak pernah merasa berarti bagi siapapun. Namun hari ini, ia menjadi perantara keselamatan dua nyawa. Itu sudah lebih dari cukup untuk membuat hatinya bergetar bahagia. Tak lama kemudian, seorang bidan keluar membawa bayi mungil itu, terbalut kain putih bersih. Bayi itu menangis, wajahnya merah, tangannya menggeliat seolah mencari kehangatan. Perawat mendekati Adam dan berkata, "Anda yang tadi menandatangani administrasi, kan? Ini bayinya. Silakan lihat sebentar sebelum kami bawa ke ruang bayi." Adam ragu menerima, namun akhirnya ia menunduk menatap makhluk kecil itu. Tangannya gemetar ketika menyentuh kain pembungkus bayi. "Kecil sekali, tapi kuat," gumamnya lirih. Bayi itu seolah merespon dengan tangisan yang lebih pelan, lalu membuka matanya sedikit, membuat Adam semakin terharu. "Terima kasih, Tuhan." Hanya itu yang bisa ia ucapkan. Bidan tersenyum, lalu membawa bayi itu kembali ke ruang perawatan. Adam duduk kembali, masih larut dalam perasaan haru. Baginya, identitas wanita itu tak penting saat ini. Yang terpenting adalah ia sudah menepati janjinya pada dirinya sendiri, tidak membiarkan siapapun mati di hadapannya jika ia bisa menolong. Malam itu, Adam tidak pulang. Ia tetap berada di rumah sakit, menunggu di bangku keras koridor. Meski tubuhnya penat dan matanya berat, ia memilih berjaga, seakan dirinya memang benar-benar keluarga pasien. Sesekali ia menoleh ke pintu kamar, berharap bisa melihat sang ibu terbangun. Dalam hati, Adam merasa hidupnya tidak lagi sama. Ada sesuatu yang berubah sejak ia menandatangani formulir itu dan mendengar tangisan bayi tadi. Ia tidak tahu apa, tapi ia yakin, pertemuan ini bukan kebetulan. Ada takdir besar yang sedang menuntunnya, dan semua bermula dari keberaniannya mengambil keputusan di hari itu. Hari-hari setelah persalinan itu berjalan penuh ketegangan, namun perlahan berubah menjadi ketenangan. Adam hampir setiap hari datang ke rumah sakit, sekadar untuk memastikan kondisi wanita yang telah ia selamatkan. Ia bahkan rela menunda pekerjaan mengarit, meski itu berarti dombanya harus makan seadanya. Baginya, meninggalkan wanita itu sendirian di rumah sakit terasa salah. Pada hari ketiga, wanita itu akhirnya sadar penuh. Adam yang saat itu duduk di kursi tunggu melihat matanya terbuka perlahan. Ia segera berdiri, mendekat dengan ragu. "Mbak, apa Mbak sudah merasa lebih baik?"
Tanyanya lirih. Wanita itu menatapnya lama, lalu tersenyum lemah. Kamu, yang menolongku waktu itu, ya? Suaranya serak, tapi penuh rasa syukur. Adam mengangguk, merasa canggung. Saya hanya melakukan apa yang bisa saya lakukan. Syukurlah Mbak dan bayi selamat. Wanita itu terdiam sejenak. Lalu air matanya menetes. Aku Arista, katanya pelan. Terima kasih, Adam. Nama itu membuat Adam tertegun. Ia pernah mendengar sekilas nama, Arista, dari televisi di warung desa, seorang pengusaha muda yang dikenal cerdas dan berani. Namun tak pernah terlintas di benaknya bahwa wanita yang nyaris mati di pinggir jalan tol itu adalah orang yang sama. Hari-hari berikutnya, sedikit demi sedikit rahasia terungkap. Dari percakapan singkat dengan dokter, perawat, hingga bisikan samar yang Adam dengar ketika ada orang berkunjung, ia mulai memahami kisah pahit yang menimpa Arista. Suami yang seharusnya menjadi pelindung justru menjadi pengkhianat. Ia sengaja meninggalkan Arista yang tengah hamil besar di jalan tol, berharap nyawa istri dan anaknya melayang, sehingga ia bisa bebas menguasai harta dan perusahaan. Adam mendengar kabar itu dengan hati bergejolak. Ia menggenggam erat tangannya sendiri, marah sekaligus tidak percaya ada pria setega itu. Jadi, semua ini sudah direncanakan. Tanyanya pada salah satu perawat yang kebetulan tahu sedikit. Perawat itu mengangguk hati-hati. Benar. Keluarga besar mereka tahu ada konflik. Suaminya sudah lama punya hubungan dengan wanita lain. Banyak orang bilang, ia ingin menyingkirkan istrinya agar bisa bebas. Malam itu Adam duduk termenung di bangku rumah sakit. Hatinya sesak membayangkan betapa berat penderitaan Arista. Wanita itu tidak hanya harus melahirkan dalam keadaan ditinggalkan, tapi juga harus menelan kenyataan bahwa orang yang ia cintai berkhianat demi harta. Keesokan harinya, ketika Adam masuk ruang rawat, Arista menatapnya dengan mata sendu. Kamu mungkin sudah tahu sebagian, katanya lirih. Suamiku, ia bukan hanya meninggalkanku, ia ingin aku mati. Adam tercekat, tidak tahu harus berkata apa. Ia hanya bisa mengepalkan tangan, menahan amarah yang mendidih. Saya tidak tahu siapa dia, Mbak, tapi saya tahu satu hal, orang seperti itu tidak pantas mendapat maaf. Arista menunduk, air matanya jatuh satu persatu. Aku sudah kehilangan kepercayaan pada cinta. Tapi, Tuhan masih mengirim seseorang untuk menyelamatkanku. Kalau bukan kamu, mungkin aku dan anakku sudah tiada. Ucapan itu membuat dada Adam terasa berat. Ia bukan siapa-siapa, hanya seorang tukang ngarit miskin. Namun kenyataan bahwa seorang CEO muda berterima kasih padanya dengan tulus, membuat hatinya bergetar. Ia sadar, hidupnya sedang bersinggungan dengan dunia yang sangat berbeda. Di dalam hatinya, Adam mulai merasa ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar menolong. Pertemuannya dengan Arista bukan kebetulan. Ada rahasia besar yang kini ia ketahui. Rahasia yang bisa mengguncang hidup banyak orang. Dan Adam, suka tidak suka, kini ikut terikat di dalamnya. Hari-hari pemulihan Arista berjalan cepat. Luka persalinan mulai sembuh. Tubuhnya berangsur kuat kembali. Namun luka di hatinya jauh lebih dalam. Membekas dengan rasa sakit yang tak mudah hilang. Ia tahu, pengkhianatan suaminya bukan hal kecil. Itu adalah upaya pembunuhan yang terencana. Setiap kali menatap bayi mungilnya, Arista berjanji dalam hati, ia tidak akan membiarkan anaknya tumbuh di bawah bayang-bayang pria berhati busuk itu. Suatu sore, di ruang rawat yang mulai sunyi, Arista duduk bersandar sambil memangku bayinya. Adam datang membawa sebungkus makanan sederhana. Ini, saya bawakan nasi bungkus dari warung depan, katanya canggung. Ia selalu merasa rendah diri ketika berada di dekat Arista, wanita yang dulu hanya ia anggap orang biasa, tapi ternyata seorang CEO besar. Arista menatapnya lembut. Adam, aku ingin jujur. Aku tidak bisa membiarkan semuanya begini saja. Harta, perusahaan, semuanya diambil suamiku. Dia hidup berfoya-foya dengan selingkuhannya, sementara aku hampir mati di pinggir jalan. Adam terdiam. Menunduk. Ia bukan tipe orang yang suka urusan balas dendam,
apalagi yang berhubungan dengan perusahaan besar. Baginya, hidup sederhana saja sudah cukup berat. Mbak, saya ini cuma tukang ngarit. Saya nggak ngerti urusan perusahaan, apalagi soal hukum. Arista tersenyum tipis. Justru karena kamu polos dan tulus, aku ingin kamu ada di sisiku. Aku tidak butuh orang pintar yang penuh tipu daya. Aku butuh orang yang bisa aku percaya. Kamu sudah membuktikan itu. Perkataan itu membuat Adam tercekat. Ia ingin menolak, tapi sulit. Ada tatapan penuh keyakinan di mata Arista. Seakan hanya padanya ia bisa bersandar. Adam menghela napas panjang, lalu berkata lirih. Kalau memang saya bisa membantu, saya akan coba. Tapi saya takut mengecewakan. Arista menggeleng. Kamu tidak akan mengecewakan. Kamu sudah menyelamatkan nyawaku dan anakku. Adam. Itu lebih besar dari apapun. Sejak saat itu, perlahan-lahan Arista mulai menyusun rencana. Ia meminta seorang pengacara lama yang masih setia untuk datang diam-diam ke rumah sakit. Dokumen-dokumen mulai dikumpulkan. Bukti pengkhianatan suaminya dikaji. Arista tahu langkah ini berisiko. Tapi ia tidak bisa menunggu lebih lama. Adam menyaksikan semuanya dengan mata kepala sendiri. Ia sering menemani Arista saat tengah malam ketika ia menulis catatan strategi, atau ketika ia berkonsultasi dengan pengacara. Meski tidak paham sepenuhnya, Adam mendukung dengan caranya sendiri, membuatkan minuman hangat, menjaga bayi, bahkan berdiri di depan pintu jika ada tamu mencurigakan. Dalam hati, Adam sering bertanya-tanya, kenapa aku? Kenapa dia percaya padaku? Padahal aku bukan siapa-siapa. Namun semakin lama ia menyadari, bukan status atau kekayaan yang dicari Arista, melainkan kejujuran dan keberanian untuk tetap ada di sisinya. Arista pun semakin yakin. Balas dendam ini bukan sekadar untukku, Adam, ucapnya suatu malam. Ini untuk anakku. Aku tidak mau dia tumbuh dengan bayangan ayah pengkhianat. Aku akan rebut kembali semua yang menjadi hakku. Adam menatapnya, melihat api semangat dalam mata Arista. Ia tahu, jalan di depan akan berat. Tapi ia juga sadar, sejak hari itu hidupnya tidak akan sama lagi. Balas dendam itu masih tertunda, tapi langkah pertama sudah dimulai. Dan tanpa disadari, pemuda miskin tukang ngarit itu kini berdiri di garis awal sebuah perjalanan besar. Perjalanan yang akan mengubah takdirnya selamanya. Hari ketika Arista resmi keluar dari rumah sakit menjadi titik balik yang tak pernah Adam bayangkan. Ia pikir, setelah Arista sehat, tugasnya selesai. Ia bisa kembali ke padang rumput, merawat domba peninggalan orang tuanya, dan hidup dalam kesederhanaan seperti biasa. Namun, takdir punya jalan lain. Arista menghampirinya dengan bayi dalam gendongan. Tatapannya penuh keyakinan. Adam, katanya lembut tapi tegas. Aku ingin kamu ikut denganku. Aku butuh seseorang yang bisa aku percaya sepenuhnya. Mulai sekarang, aku ingin kamu menjadi asistennya. Adam hampir menjatuhkan karung kecil berisi pakaian yang selalu ia bawa. Asisten? Maksud Mbak, asisten pribadi? Tanyanya ragu. Arista mengangguk mantap. Ya. Kamu tidak perlu langsung paham semua. Aku akan mengajarkanmu. Dunia bisnis penuh dengan orang licik. Dan aku tidak mau lagi dikhianati. Kamu sudah membuktikan bahwa ketulusanmu tidak bisa dibeli dengan apapun. Awalnya Adam menolak halus. Mbak, saya ini tukang ngarit. Saya bahkan tidak pernah masuk kantor. Saya tidak tahu caranya pakai jas. Tidak bisa bicara sopan seperti orang kota. Bagaimana bisa saya jadi asisten seorang CEO? Namun Arista tidak gentar. Semua bisa dipelajari. Adam, yang tidak bisa dipelajari adalah hati yang jujur. Dan itu kamu sudah punya. Akhirnya, setelah perdebatan panjang, Adam menerima tawaran itu. Hari pertamanya terasa seperti mimpi. Dari seorang pemuda desa dengan pakaian lusuh, kini ia mengenakan kemeja rapi yang dibelikan Arista khusus untuknya. Ia berdiri kikuk di ruang kantor mewah yang penuh dengan kaca tinggi dan perabot elegan, merasakan betapa jauhnya dunia ini dari padang rumput tempatnya biasa mengarit. Pelajaran pertamanya adalah tata krama.
Ia diajari cara menyapa klien, bagaimana menundukkan kepala dengan hormat, bahkan cara duduk yang sopan di ruang rapat. Tak jarang Adam salah langkah, menyapa terlalu keras, menuang kopi sampai tumpah, atau terpeleset karena sepatu kulit yang baru pertama kali ia kenakan. Namun Arista tidak pernah marah. Ia justru tertawa kecil dan berkata, "Tidak apa-apa, aku juga dulu belajar dari nol. Kamu akan terbiasa." Selain tata krama, Arista juga memperkenalkan Adam pada dunia bisnis. Ia sering mengajaknya mendengarkan rapat penting. Meski tidak mengerti semua istilah, Adam berusaha mencatat setiap kata yang ia dengar. Baginya, itu seperti bahasa asing, tapi ia yakin cepat atau lambat ia akan paham. Di sisi lain, tugas terbesar Adam bukan sekadar soal pekerjaan kantor. Arista menjadikannya tameng dari segala ancaman. Kalau ada orang asing yang mencurigakan, kamu berdiri di depanku. Pesannya, kalau ada dokumen penting, kamu yang pegang dulu. Aku butuh kamu bukan hanya sebagai asisten, tapi juga penjaga kepercayaanku. Adam menerima peran itu dengan sepenuh hati. Meskipun merasa canggung, ia merasakan kebanggaan tersendiri. Dari seorang pemuda miskin yang tak pernah dianggap. Kini ia berada di sisi seorang CEO besar, menjaga wanita yang pernah ia selamatkan. Setiap malam, ketika kembali ke kamar kecil yang disediakan di rumah besar Arista, Adam sering menatap dirinya di cermin. Apakah ini benar-benar aku? Tukang ngarit yang kini jadi asisten pribadi. Pikirnya dalam hati. Namun satu hal yang ia tahu pasti, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Dan di balik semua itu, ada rasa baru yang perlahan tumbuh dalam dirinya. Rasa yang membuatnya ingin terus berada di sisi Arista, bukan hanya sebagai asisten, tapi mungkin sesuatu yang lebih. Pertempuran itu bukan di medan perang dengan pedang dan senjata, melainkan di ruang rapat, meja pengadilan, dan layar media. Namun bagi Arista, taruhannya sama besar, harga diri, masa depan anaknya, dan warisan perusahaan yang dirampas dari tangannya. Dengan dukungan Adam, langkah demi langkah ia mulai menyerang balik. Semua dimulai dari bukti. Pengacara setia Arista menemukan dokumen keuangan yang menunjukkan adanya aliran dana mencurigakan ke rekening pribadi suaminya. Dana perusahaan digunakan untuk membiayai gaya hidup mewah dirinya dan selingkuhannya. Adam yang polos bahkan ikut membantu. Malam-malam ia menemani Arista memilah berkas, mengarsipkan bukti, hingga menyembunyikan dokumen penting agar tidak jatuh ke tangan lawan. Meski sering salah menaruh map atau salah membaca angka, Arista justru menghargai ketulusannya. "Tanpa kamu, aku mungkin sudah menyerah," katanya suatu malam ketika Adam hampir tertidur di meja kerja. Hari sidang pertama menjadi tontonan besar. Media ramai meliput. Arista datang dengan sikap tegas, sementara suaminya tersenyum angkuh, seolah yakin akan menang. Namun, ketika bukti-bukti kecurangan ditampilkan di hadapan hakim, senyum itu perlahan luntur. Saudara terdakwa menggunakan dana perusahaan untuk kepentingan pribadi, ujar pengacara Arista dengan lantang. Termasuk membelikan rumah mewah untuk wanita lain yang bukan istrinya sah. Ini jelas bentuk penggelapan dan pelanggaran hukum. Suaminya mencoba membela diri, namun bukti terlalu jelas. Rekening, tanda tangan, hingga foto-foto pertemuan rahasia dengan selingkuhannya terpampang di layar sidang. Media langsung menyorotinya, dan publik mulai berbalik mendukung Arista. Di luar pengadilan, Adam berdiri layaknya perisai. Ia menjaga Arista dari serangan wartawan dan orang-orang bayaran yang mencoba mengintimidasi. Meski hanya seorang pemuda desa, keberaniannya membuat semua orang kagum. Arista sering menoleh ke arahnya dan menemukan ketenangan, karena tahu ada seseorang yang siap melindunginya tanpa pamrih. Pertempuran tidak hanya berhenti di pengadilan. Di meja rapat perusahaan, Arista harus berhadapan dengan para pemegang saham yang sempat dirayu oleh suaminya. Disinilah Adam juga berperan. Ia bukan memberi argumen bisnis, melainkan menjadi saksi hidup. Dengan jujur ia menceritakan bagaimana ia menemukan Arista hampir mati di jalan tol. Suasana rapat hening saat Adam berbicara. Kata-katanya sederhana, tanpa teori bisnis atau istilah rumit. Namun justru itulah yang mengguncang hati semua orang.
Kalau seorang suami tega meninggalkan istrinya yang sedang hamil di pinggir jalan tol, apa pantas orang seperti itu memimpin perusahaan? Ucap Adam dengan suara bergetar. Beberapa pemegang saham saling pandang. Ragu mereka mulai pecah. Perlahan, dukungan kembali mengalir ke Arista. Ia pun mendapat kembali kursinya sebagai pemimpin sah perusahaan. Saat keputusan hakim turun, suami Arista resmi kehilangan kendali atas harta dan saham. Selingkuhannya lari entah kemana, meninggalkan dirinya yang kini dipandang hina oleh publik. Arista menatap putusan itu dengan mata berkaca, sementara Adam berdiri di sampingnya, seakan ikut merasakan kemenangan itu. Pertempuran bisnis ini belum sepenuhnya selesai, tapi kemenangan awal sudah di tangan Arista. Ia menoleh pada Adam, tersenyum tipis. Kamu bukan hanya asistennya, Adam. Kamu adalah bagian dari perjuanganku. Adam terdiam, dada hangat oleh kebanggaan yang tak bisa ia jelaskan. Untuk pertama kali dalam hidupnya, ia merasa keberadaannya benar-benar berarti bagi seseorang yang ia hormati. Hari itu gedung pengadilan dipenuhi oleh wartawan, pengacara, serta orang-orang yang haus akan kebenaran. Semua kamera diarahkan pada satu sosok, Arista, CEO muda yang selama ini dirampas haknya, namun kini berdiri kembali dengan kepala tegak. Di sampingnya, Adam berjalan setia, sedikit kikuk dengan jas pinjaman, namun langkahnya kokoh. Di ruang sidang, ketegangan terasa pekat. Suami Arista duduk di kursi terdakwa dengan wajah pucat. Dulu ia selalu tampil penuh percaya diri, seolah dunia ada di genggamannya. Namun kali ini, sorot mata orang-orang menusuk bagai belati. Jaksa membacakan dakwaan dengan suara lantang. Terdakwa, dengan sengaja, menelantarkan istrinya yang sedang hamil besar di jalan tol dengan maksud menghilangkan nyawanya. Terdakwa juga terbukti menggunakan dana perusahaan untuk kepentingan pribadi, termasuk mendanai gaya hidup bersama seorang wanita lain. Ini masuk dalam kategori percobaan pembunuhan, penelantaran, serta penggelapan aset. Suasana riuh. Kilatan kamera berulang kali menyala. Arista duduk tegak. Wajahnya tegas namun matanya menyimpan luka. Ia mendengar semua itu bukan dengan kebanggaan, tapi dengan perasaan getir, karena pria yang seharusnya menjadi suami justru adalah pengkhianat terbesar dalam hidupnya. Adam yang duduk tak jauh darinya, mengepalkan tangan di atas lutut. Hatinya panas mendengar detail kebusukan itu. Namun ia tetap tenang, karena ia tahu perannya adalah menjadi penopang. Setiap kali Arista menarik napas berat, Adam menatapnya lembut, memberi sinyal bahwa ia tidak sendiri. Pengacara Arista kemudian berdiri, memaparkan bukti demi bukti. Rekening bank yang mencurigakan, tanda tangan palsu, hingga rekaman telepon antara terdakwa dan selingkuhannya. Semua ditampilkan dengan jelas. Tak ada ruang untuk berbohong lagi. Saat rekaman percakapan itu diputar, terdengar suara suaminya sendiri berkata, "Biarkan dia mati di jalan, kita akan kuasai semua sahamnya." Ruang sidang seketika hening. Beberapa orang menahan napas, yang lain mencibir dengan penuh jijik. Arista menunduk sejenak. Air matanya jatuh tanpa bisa ia tahan. Itu bukan tangis kelemahan, melainkan tangis kelegaan karena akhirnya kebenaran tersingkap di depan semua orang. Adam dengan cepat meraih sapu tangan dan menyodorkannya. Arista menoleh, lalu tersenyum tipis, sebuah ucapan terima kasih tanpa kata. Ketika tiba giliran Arista bersaksi, ia berdiri dengan tubuh tegak, mengenakan setelan sederhana namun berwibawa. "Saya bukan hanya korban pengkhianatan seorang suami," katanya lantang. "Saya adalah seorang ibu yang hampir kehilangan anak. Saya berdiri di sini bukan sekadar untuk diriku sendiri, tapi untuk semua wanita yang pernah diperlakukan tidak adil. Dan hari ini, saya buktikan bahwa kebenaran tidak bisa dibungkam." Kata-kata itu disambut tepuk tangan lirih dari pengunjung sidang, meski hakim cepat menegur agar ruangan tetap tertib. Namun semangatnya sudah menyebar. Publik mulai melihat Arista bukan sebagai korban lemah, melainkan sebagai sosok tangguh yang bangkit dari keterpurukan. Sementara suaminya hanya bisa menunduk. Wajahnya pucat pasi. Semua kedok telah terbongkar. Nama baiknya hancur, dan masa depannya kelam. Di luar gedung pengadilan,
Puluhan wartawan mengepung. Mikrofon diarahkan. Lampu kamera menyilaukan. Namun di tengah kerumunan itu, Arista tetap berdiri anggun. Adam berada di sampingnya. Tubuhnya seakan menjadi perisai. Ia mengangkat tangan, memberi jalan bagi Arista, melindunginya dari dorongan kerumunan. Seorang wartawan berteriak, "Bu Arista, apa perasaan Anda setelah semua kebusukan suami terbongkar?" Arista menoleh sejenak. Senyumnya tipis tapi tegas. "Saya lega. Kebenaran selalu menemukan jalannya. Dan saya bersyukur, masih ada orang-orang tulus yang tidak pernah meninggalkan saya." Pandangannya sekilas menuju Adam, membuat pemuda desa itu merasa dadanya hangat dan penuh arti. Hari itu menjadi titik balik besar. Semua kebusukan suaminya terungkap, dan Arista berdiri sebagai pemenang sejati. Bukan hanya karena ia mendapatkan kembali harta dan perusahaannya, tetapi karena ia berhasil menunjukkan bahwa seorang wanita bisa melawan, bisa bangkit, dan bisa menang. Hidup Adam berubah begitu cepat. Seakan ia tengah bermimpi yang terlalu indah untuk jadi nyata. Baru beberapa bulan lalu ia masih berjalan di pematang sawah, memikul sabit dan karung rumput untuk dombanya. Kini, namanya disebut-sebut di media sebagai penolong sang CEO. Orang-orang menyebutnya sebagai sosok sederhana yang menjadi tangan kanan seorang wanita tangguh. Awalnya Adam merasa asing dengan sorotan itu. Wartawan sering datang menanyakan pendapatnya. Bahkan ada yang ingin menulis kisah hidupnya. Namun setiap kali ditanya, jawabannya selalu sama. "Saya hanya melakukan apa yang harus dilakukan." Menolong orang itu kewajiban manusia, bukan sesuatu yang perlu dibesar-besarkan. Sikap rendah hati itulah yang membuat Arista semakin menghargainya. Bagi banyak orang, kesempatan berada di dekat seorang CEO kaya raya bisa membuat kepala melayang. Tapi Adam tetaplah Adam, pemuda desa yang sederhana, yang lebih nyaman makan nasi bungkus di warung daripada duduk di restoran mewah. Meski begitu, Adam perlahan belajar banyak hal. Arista sering membawanya ke rapat, pertemuan bisnis, bahkan makan malam resmi dengan para pemegang saham. Di sanalah ia berlatih bersikap elegan, mendengarkan dengan saksama meski tak sepenuhnya paham. Seringkali ia merasa canggung, salah menggunakan sendok, atau bingung ketika diminta berbicara. Namun semua orang bisa melihat ketulusannya, dan itu membuatnya berbeda dari asisten-asisten lain yang biasanya penuh pencitraan. Perubahan hidup Adam juga terasa di desa. Ketika ia pulang menjenguk dombanya, para tetangga menyambut dengan kagum. "Adam sekarang sudah jadi orang kota," kata seorang tetua desa sambil menepuk bahunya. Namun Adam hanya tersenyum. "Saya tetap Adam yang dulu, Pak. Domba saya masih lapar kalau tidak saya kasih makan." Ia sengaja tetap merawat beberapa domba itu, meski kini sudah bisa menyuruh orang lain. Baginya, itu cara untuk tetap mengingat siapa dirinya. Setiap kali ia melihat rumput segar dan mendengar suara embikan domba, hatinya kembali tenang. Itu adalah pengingat bahwa kesederhanaan adalah akar dari hidupnya. Namun, meski Adam berusaha tetap rendah hati, hidupnya jelas tak lagi sama. Kini ia tidur di rumah besar milik Arista, mengenakan pakaian rapi setiap hari, dan sering bepergian ke tempat-tempat yang dulu tak pernah ia bayangkan. Terkadang ia berdiri di depan cermin, menatap dirinya yang mengenakan jas, lalu tersenyum kecut. "Apa aku masih Adam si tukang ngarit?" gumamnya. Arista selalu punya jawabannya. "Kamu memang bukan lagi tukang ngarit biasa, Adam," ujarnya suatu malam ketika mereka berbincang di teras. "Tapi kamu tetap orang yang sama. Orang yang menyelamatkanku, yang membuatku percaya pada ketulusan lagi. Dan itu jauh lebih berharga daripada gelar atau harta." Kata-kata itu menancap dalam hati Adam. Ia sadar, perubahan hidupnya bukan sekadar karena berada di samping seorang CEO, tapi karena ia berani mengambil keputusan di hari itu, keputusan untuk menolong tanpa pamrih. Itulah yang mengubah segalanya. Dan meski jalan di depannya masih panjang, Adam berjanji pada dirinya sendiri, ia tidak akan pernah melupakan siapa dirinya, dari mana ia berasal, dan apa arti ketulusan yang sebenarnya. Hari-hari yang mereka lalui bersama membuat batas antara majikan dan asisten perlahan memudar. Arista yang dulu selalu tampak tegar,
ternyata juga punya sisi rapuh yang hanya berani ia tunjukkan di hadapan Adam. Sementara Adam, yang awalnya hanya ingin melindungi, kini mulai merasakan getaran lain setiap kali ia melihat senyum Arista atau mendengar tawa kecilnya. Benih cinta itu tumbuh tanpa mereka sadari. Saat Arista lelah setelah rapat panjang, Adam selalu ada, menyodorkan segelas air atau sekadar duduk menemani. Saat Adam pulang ke desa menjenguk dombanya, Arista sering diam-diam mengirim pesan singkat. "Jangan lupa makan, Adam. Aku butuh kamu tetap sehat." Bagi orang luar, hubungan mereka tampak mustahil. Seorang CEO muda yang kaya raya dan berpendidikan tinggi, dengan seorang pemuda desa yang dulu hanya tahu sabit dan rumput. Namun bagi mereka, cinta bukan soal status atau harta, melainkan tentang siapa yang benar-benar ada ketika dunia runtuh. Suatu malam, setelah semua badai hukum selesai dan perusahaan benar-benar kembali di tangan Arista, mereka duduk berdua di teras rumah besar itu. Angin malam bertiup lembut, membawa aroma bunga dari taman. Adam duduk kaku, sementara Arista menatapnya lama. "Adam," ucap Arista pelan, "aku sudah kehilangan banyak hal dalam hidupku. Suami, kepercayaan, bahkan hampir nyawaku. Tapi kemudian Tuhan mengirim kamu. Kamu bukan hanya penyelamatku. Kamu adalah alasan aku bisa kembali berdiri." Adam menelan ludah, bingung harus berkata apa. "Mbak, saya cuma orang biasa. Saya nggak pantas." Arista memotong dengan senyum lembut. "Justru karena kamu orang biasa yang luar biasa. Dan malam ini, aku ingin bertanya, maukah kamu menjadi suamiku?" Adam terdiam. Matanya membelalak, tubuhnya kaku. Tidak pernah ia bayangkan seorang CEO kaya raya akan melamarnya. Namun saat ia menatap Arista yang penuh ketulusan, ia tahu jawabannya. Dengan suara bergetar, ia berkata, Saya bersedia. Selama hidup saya akan menjaga Mbak dan anak ini dengan seluruh jiwa saya." Beberapa minggu kemudian, pernikahan sederhana digelar. Tidak ada pesta mewah dengan ribuan tamu, hanya keluarga dekat, sahabat setia, dan beberapa tetangga desa yang dulu sering melihat Adam mengarit. Arista tampil anggun dengan gaun putih sederhana, sementara Adam mengenakan jas hitam yang masih membuatnya kikuk. Meski sederhana, suasana penuh makna. Banyak mata yang berkaca-kaca ketika mereka mengucap janji. Seorang CEO kaya raya yang pernah dihancurkan oleh pengkhianatan, kini bersanding dengan seorang pemuda desa yang tulus. Ketika cincin melingkar di jari mereka, tepuk tangan menggema. Arista menatap Adam dengan mata berbinar. "Akhirnya aku menemukan rumah yang sebenarnya," bisiknya. Adam tersenyum, menahan haru. "Dan aku, yang dulu hidup sebatang kara, kini punya keluarga yang tak ternilai." Hari itu bukan hanya awal dari pernikahan mereka, tapi juga awal dari sebuah takdir baru. Takdir yang mempertemukan dua dunia yang berbeda, padang rumput sederhana dan gedung-gedung tinggi perkotaan, menjadi satu dalam cinta yang tulus. Tukang ngarit dan CEO kaya, kini bersatu dalam cinta yang tak terduga. Dan bagi mereka, itulah keajaiban terbesar dalam hidup.